Ini Canva itu wow banget, dia ngeluarin fitur-fitur terbaru. Jadi kayak udah bisa AI, udah bisa coding juga. Jadi kita nggak perlu lagi tuh bukan ribet apa ya, nggak perlu lagi pakai beberapa platform untuk satu tujuan, tapi cukup dengan Canva. Sahabat Etam, jumpa lagi di podcast Etam Kayu Bebaya. Nah, perkenalkan saya sebagai host hari ini, nama saya Andriani, saya sebagai guru sekolah dasar, saya mengajar di SD Negeri 002 Samarinda Seberang. Sahabat Etam, podcast Etam Kayu Bebaya kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Tidak asing lagi ya, wajahnya sudah ada di sosial media di mana saja. Seorang guru hebat yang bernama Ibu siapa? Siapa yo? Halo sahabat Etam, saya Ibu Nisa, guru Duta Canva. Oke, itu tadi dari Ibu Nisa ya. Kalau boleh tahu nih, Ibu Nisa mengajarnya di mana nih? Oke, saya ngajar di SMK Negeri 3 Balikpapan sebagai guru produktif, akuntansi, dan lembaga keuangan. Ya, menarik sekali ya narasumber kita kali ini seorang guru Duta Canva yang akan berbagi insight menarik tentang pemanfaatan Canva di dunia pendidikan. Sekedar informasi bahwa BGP Kaltim sekarang sudah berganti nama menjadi BGTK ya. Ibu, sebenarnya seberapa penting sih Canva ini dalam konteks pendidikan saat ini? Kalau menurut saya Canva, jadi Canva itu ada yang Canva aja, ada yang Canva for Education. Jadi kalau Canva for Education itu memang bagus banget kita sebagai pendidik itu untuk mempergunakan. Kalau dari saya pribadi, ketika saya mengajar itu saya selalu pakai Canva karena fitur-fiturnya itu user friendly banget. Kalau seberapa besar sih pengaruhnya untuk dunia pendidikan sekarang? Ya pastinya berpengaruh ke proses belajar mengajar kita. Apalagi kita tahu kan siswa-siswi kita, apalagi yang SMA, SMK yang saya ajar kan murid-muridnya pada banyak generasi Z ya. Jadi mereka lebih tertarik dengan sesuatu yang visualnya tuh lebih menarik dulu, dan di Canva itu dapat banget yang Canva for Education itu dari segi template yang menarik. Jadi yang pertama itu gimana kita menarik perhatiannya siswa dulu, ya toolsnya pakai Canva itu. Gitu. Jadi menarik sekali ya sahabat Etam bahwa Canva for Education itu sangat sinkron nih sama Gen Z yang kita kenal sekarang itu semuanya serba IT dan menarik sekali. Oke, Ibu Nisa, sebelum mengenal Canva for Education, bagaimana Ibu menerapkan mata pelajaran kepada siswa-siswinya di sekolah? Oke, jadi mungkin awal mula saya mengenal Canva dulu ya. Jadi kita tahu sebelum Canva itu masih ada sebenarnya platform-platform lain yang bisa digunakan. Mungkin salah satu contohnya untuk presentasi aja. Tapi menurut saya itu nggak user friendly tadi, balik ke tadi, karena saya harus cari elemen yang menarik lagi dari sumber lainnya lagi. Jadi masih banyak menggunakan platform-platform lainnya. Tapi kalau misalnya pakai Canva for Education, di situ tuh udah banyak banget fitur-fiturnya. Jadi termasuk misalnya nih, saya mengenal Canva kan udah dari yang zaman COVID. Nah, zaman COVID ya, zaman dulu ya, itu berapa tahun ke belakang itu saya udah mengenal Canva. Sama dulu pun juga saya masih kayak, apaan sih ini platform, apaan sih, masih kayak gitu, masih belum belum menerima ada platform itu gitu. Terus kemudian saya coba Canva, ternyata menarik juga ya. Kemudian ada juga yang
kegiatan tahunannya Tekkomdikinfo ada apresiasi bahan ajar digital, ya itu kan untuk guru-guru seprovinsi SMA dan SMK. Nah itu saya juga menggunakan Canva juga. Jadi saya membuat video pembelajaran selain untuk kompetisi itu juga untuk siswi-siswi saya juga kayak gitu. Jadi banyak banget sih manfaat yang saya rasakan ketika pakai Canva ini. Apalagi nih yang di tahun 2025 ini Canva itu wow banget, dia ngeluarin fitur-fitur terbaru. Jadi kayak udah bisa AI, udah bisa coding juga. Jadi kita nggak perlu lagi tuh bukan ribet nggak perlu lagi pakai beberapa platform untuk satu tujuan, tapi cukup dengan Canva. Misalnya nih saya mau buat game edukasi gitu, itu cuman pakai Canva coding aja, jadi tinggal ketik promptnya, nanti tinggal muncul nih codingnya. Jadi nggak perlu tuh maaf ya sebelumnya yang biasa yang kuliah coding kan ada yang ber-SKS, tapi di Canva itu tuh keren banget sih, langsung muncul coding-codingnya kayak gitu, langsung bisa kita gunakan atau implementasikan ke siswa-siswi kita. Nah, seperti itu, menarik sekali ya sahabat Etam. Artinya Canva Education ini sekarang sudah dengan fitur-fitur barunya, di mana kita tidak perlu lagi menggunakan platform-platform lain, tapi dia sudah lengkap di satu platform saja, yaitu Canva Education, untuk membantu kita dalam kemajuan pendidikan. Ya, dalam pengalaman belajar juga tentunya, karena di Canva itu juga ada untuk pendidik itu sangat enak banget. Jadi ada yang namanya Magic Word. Jadi di situ tuh kita tinggal, misalnya nih, kita kan kadang ada di part-part nih sebagai pendidik tuh kayak jenuh gitu, atau enggak kayak stuck nih, idenya stuck nih, apa nih, saya ngasih apa nih ke anak-anak nih, ya kan? Kadang kalau misalnya kayak ceramah aja kan pasti anak-anak bosan, tapi bukan berarti metode ceramah nggak bagus, enggak, ada part yang metode ceramah itu juga bagus banget, tapi ada part yang kalau misalnya ini saya ngajarnya itu siang, kan pasti mereka bosan banget ya gitu, terus saya stuck nih, aduh ini kasih ide apa lagi nih yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah itu pakai yang namanya Magic Words gitu. Di situ kita bisa ketik misal kayak ide untuk implementasi kelas 11 ini nanti langsung keluar. Jadi kayak efektif banget untuk kita sebagai pendidik dalam mempersiapkan pelajaran. Selain itu juga modul ajar itu juga bisa kayak sat-sat banget kalau misalnya pakai Canva AI juga. Tapi tetap pesannya adalah bahwa AI itu kan nggak akan pernah menggantikan kita sebagai pendidik ya, dari segi keahlian, pengetahuan, dan lain-lain. Tapi kita harus menggunakan AI untuk memperkaya pengalaman belajar kita. Itu aja sih. Nah, itu dia dari Ibu Duta Canva ya, sahabat Etam. Nah, usut punya usut nih, Ibu Nisa, kalau boleh tahu awal mulanya kenal Canva dan tertarik untuk mendalaminya itu sejak kapan? Oke, jadi yang sama kayak yang tadi di awal saya bilang bahwa saya udah kenal Canva itu dari yang COVID. Jadi cuman dari segi presentasinya aja. Saya justru dulu tuh sebelum kenal Canva tuh pakai satu platform yang saya rasa sahabat Etam juga tahu apa itu namanya. Terus saya suka cari yang template yang gratisan, terus saya download, saya pakai, udah nggak ada inovasi dan itu juga nggak efektif juga karena waktunya juga lama juga. Terus saya lihat teman saya kok pakai ini, kok menarik nih, coba deh saya coba, terus itu saya coba lagi untuk ngebuat aset ya. Kalau buat video pembelajaran itu kan harus ada aset-asetnya. Nah itu saya coba pakai Canva, terus saya makin explore Canva kok makin menarik karena elemennya tuh relate banget di anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Wah, sepertinya semakin menarik nih perbincangan kita kali ini bersama Ibu Nisa. Tadi yang menarik bagi saya, mungkin juga bagi sahabat Etam, terkait coding nih Bu Nisa, bisa dijelasin? Jadi kalau di Canva coding itu kita bisa banget buat kayak MPI, multimedia pembelajaran interaktif, ataupun presentasi interaktif, ataupun kita buat bahan ajar tapi dalam bentuk website.
itu bisa banget. Bahkan kita buat CV pun pakai yang Canva coding itu juga bisa banget. Terus kita buat game edukasi itu pakai Canva coding itu juga bisa banget. Jadi tinggal ketikkan aja perintahnya, kita mau apa, butuhnya apa, langsung set jadi. Oh, seperti itu ya. Magic itu. Semagic itu ya Ibu Nisa ya. Wah, jadi penasaran ingin coba. Nah, sahabat Etam, kita bisa nih tengok-tengok ke Canva. Terlebih lagi sudah ada fitur-fiturnya yang mendukung Canva untuk for Education. ya, Canva for Education seperti yang disampaikan oleh Ibu Duta kita. Karena kalau pakai Canva aja itu kita harus pro gitu. Jadi kalau pakai Canva for Education itu kita udah dapet pro banget gitu. Jadi itu merupakan sebuah aset buat kita sebagai pendidik sih kalau misalnya kita udah dapet Canva for Education itu. Karena kalau Canva Pro itu kita ada elemen-elemen tuh yang berbayar kayak gitu. Tapi cukup pakai Canva for Education. Jadi sahabat Etam jangan lupa aktifin Canva for Education. Ya. Jadi Canva for Education itu gratis gitu ya Ibu Nisa nanti ya. login-nya pakai akun belajar ID. Oke, jadi tidak ada lagi yang berbayar. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mencobanya. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu Nisa nih, mulai dari awal mencoba-coba sampai menjadi duta Canva nih, wah, menarik sekali, menyala Ibu Nisa seperti itu ya, sampai jadi duta Canva. Boleh nggak sedikit cerita dampak positif apa yang didapatkan dalam menerapkan pembelajaran di kelas terkait Canva Education itu? Oke, kalau dampak positifnya sih yang saya rasakan jelas ada perbedaan dari saya mengajar, dari cara mengajar. Saya nggak pakai, misalnya kayak pertemuan sebelumnya nih, saya nggak pakai apa-apa nih, ya udah kayak metodenya ceramah atau enggak diskusi, sharing gitu aja. Tapi saya coba pakai Canva for Education, yaitu signifikan banget dari kelihatan dari antusias mereka seperti apa, itu kelihatan banget. Belum lagi kan di Canva for Education itu kan bukan hanya pendidik ya, tapi peserta didik pun juga bisa akses untuk Canva for Education ini. Jadi misalnya kita ngasih tugas anak-anak, itu juga bisa mereka kolaborasi antar satu sama lain di satu file itu aja. Jadi nggak perlu buka banyak-banyak file, cukup satu file aja nanti sharing. Misalnya kalau saya mau buat sebuah materi aja, misal saya collabs nih dengan Bu Yani misalnya, tinggal saya share aja ke Bu Yani linknya. Jadi nggak perlu gabungin satu file ya, kayak mana sini filenya kita jadiin satu, nggak perlu, cukup satu file di Canva itu aja. Sama ketika saya ngasih tugas ke anak-anak juga, misal kayak oke, kita buat presentasi atau buat apapun itu, ketika pakai Canva ya mereka tinggal kolaborasi aja gitu. Jadi Memudahkan lah, memudahkan. dan efektif banget buat kita sebagai pendidik, hemat tenaga, hemat waktu ya, sangat efisien sekali untuk kita selaku pendidik gitu. Jadi sahabat Etam, peserta didik berdasarkan pengalaman dari Ibu Nisa tadi, pembelajaran di kelas itu feedbacknya langsung terlihat dari peserta didiknya dengan menggunakan Canva for Education-nya. Terutama tadi pada saat share link seperti itu ya. Jadi dia bisa langsung satu link bisa mengerjakan sama-sama dari Canva itu jika ada tugas kelompok seperti itu ya. Mau buat bahan ajar bareng, kayak misalnya saya mau buat, oke kita buat infografis ya atau poster kayak gitu, langsung bisa kolaborasi gitu. Oke. Nah, sahabat Etam, setelah kita mendengarkan cerita lumayan berapa episode tadi dari Ibu Nisa, Ibu Duta Canva kita, mari kita spesifik ke fitur-fitur terbaru nih di tahun 2025. Boleh diceritakan sedikit? Boleh. Banyak-banyak juga boleh ya, Bu. Sebenarnya banyak banget fiturnya tuh, ada 40 plus bahkan. Udah 40 plusan lah fiturnya. Tapi yang seperti tadi saya udah spill di awal, ya yang paling ini tuh wah banget tuh ya Canva coding tadi, Canva AI, kemudian ada apa namanya? Satu file itu kita bisa bermacam-macam ukuran kanvas. Jadi misalnya kalau kayak presentasi di platform lain itu kan dia
misalnya kalau apa sih namanya yang potret kayak gitu. Potret. Nah tapi kalau di yang terbaru ini dalam satu file tuh dia bisa macam-macam isinya, mau isi video, mau ukuran kanvas kecil, mau ukuran kanvas besar tuh bisa macam-macam kayak gitu. Itu sih. Terus sama ada yang translate juga. Jadi di Canva itu sekarang juga biasanya kan kita nggak bisa ya ambil file di Canva, misalnya dia dalam bentuk dokumen terus kita ambil taruh di Canva, itu nggak bisa. Nah sekarang bisa, mau itu dalam bentuk dokumen, PDF, gambar, itu bisa kita masukin di Canva, kita input di Canva, kemudian kita edit tuh bisa. Atau misalnya nih ada misalnya modul aja dalam bentuk bahasa Inggris misalnya, ya kan, karena kita aduh waktu kita mepet nih, ini kalau baca kayak gini segini banyaknya ini banget, bisa ditranslate, bahkan diringkas pun juga bisa di Canva kayak gitu. Jadi tapi sekali lagi ketika ada hal yang mudah kayak gini, ini kan artinya kita sebagai pendidik dimudahkan banget nih dengan Canva for Education ini, ya kan. Tapi itu bukan apa ya, jadi jangan terlalu bergantung banget gitu. Jadi itu adalah ide awal kita dan kita harus tetap mengembangkannya lagi kayak gitu. Nah, kalau gitu saya merasa sudah ada bayangan nih apa yang akan saya lakukan setelah pulang dari sini, setelah diskusi sama Ibu Duta Canva kita. Bagaimana sahabat Etam? Nah, saya yakin sahabat Etam bahkan ada yang sudah mencoba-coba nih, langsung buka Canva Education-nya, langsung menerapkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nisa tadi. Nah, sejauh ini bagaimana Canva AI itu membantu Ibu Nisa dalam dunia pendidikan? Oke, kalau Canva AI itu kan salah satu fiturnya ada Magic Word. Sebenarnya banyak sih. Kalau untuk desain pun juga, misalnya kita mau kayak buat stiker dari kita, misalnya dari wajah kita, atau mungkin yang sahabat Etam yang pendidik di SD tuh mau buat stiker dari anak-anaknya, tinggal di foto baru tinggal pakai Canva, itu bisa juga dijadikan kayak apa ya, bahan presentasi supaya tuh menarik mereka, itu juga bisa. Terus kalau Canva AI itu banyak banget manfaatnya. Kalau saya pakai Canva AI itu biasanya saya cari ide apa nih, saya mau buat bahan ajar kayak apa misalnya, atau enggak saya mau cari ini gimana ya aktivitas pembelajaran di kelas ini, ya udah pakai yang Canva AI tadi gitu. Jadi saya kalau udah stuck ide saya tuh udah stuck kayak gitu, ya udah saya pakai yang Canva AI tadi gitu. Nanti baru tinggal dikembangin lagi. Artinya sangat membantu sekali ya Canva AI itu buat Ibu Nisa dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Sebenarnya kalau untuk kita sebagai sahabat Etam ataupun kita sebagai pendidik ya, itu lebih mengefisiensikan waktu kita dalam mempersiapkan pembelajaran. Karena kan kita tahu ya bahwa emang tugas yang paling utama itu ya mengajar dan mendidik. Tapi ya seperti yang kita tahu bersama bahwa pasti ada lah tugas-tugas lain di luar itu, ya kan. Jadi kita butuh banget yang namanya Canva for Education ini untuk menghemat waktu lah istilahnya, supaya kita juga bisa fokus ke hal-hal yang lainnya kayak gitu. Wah, semakin menarik sekali ya sahabat Etam. Semakin menarik ya sahabat Etam. Nah, Ibu Nisa boleh nggak nih spill sedikit atau banyak deh bagaimana tips dan triknya untuk menjadi duta Canva? Oke, jadi untuk menjadi guru duta Canva itu sebenarnya untuk pembukaannya itu setahun sekali. Ya, nanti silakan aja pantengin media sosial saya ya, CNN Nisa, atau langsung ke media sosialnya BGTK juga boleh juga di situ. Untuk tips dan triknya menjadi itu sebenarnya tugas kita itu adalah apa sih dampaknya dulu ya, karena kan kita nggak mungkin bisa berbagi praktik baik tanpa kita melakukannya. Ya, jadi kita lakukan dulu, kita menggunakan Canva for Education dulu, terus kita merasakan nggak nih dampak positifnya. Kalau udah kita merasakan, lebih baik kita berbagi praktik baik, mau itu secara online atau mau itu secara offline, kayak gitu. Seperti itu saja sebenarnya tips dan triknya. Nanti ketika udah pembukaan, udah silahkan daftar. Kita harus merasakan dulu dampak positifnya dari Canva for Education ini apa.
kayak gitu. Dari segi cara kerja kita berpengaruh apa enggak, dari materi ajar kita itu relate apa enggak ke anak-anak gitu, seperti itu. Jadi lebih ke dampak positifnya Yes. kepada anak-anak dan kepada diri kita sendiri. Yes. Seperti itu. Artinya bisa sahabat Etam bisa dimulai dari diri Ya, sendiri, dari niatnya dulu, mau atau tidak untuk mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu ya Ibu betul Nisa ya. sekali. Nah, selebihnya akan bersinergi dan mendukung, sepertinya seperti itu. Nah, oke Sobat Etam, jadi jangan lupa untuk subscribe. YouTube channel BGTK Kalimantan Timur. Oke, buka aja YouTube-nya ya. Baru langsung ketik BGTK Kalimantan Timur. Di situ sebenarnya banyak banget sih manfaat-manfaat. Nggak hanya tentang Canva for Education, jadi semuanya itu ada di YouTube itu. Apa tadi nama YouTube-nya? BGTK Kalimantan Timur. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke. Oke, sebagai penutup, sahabat Etam, apa nih pesan Bu Nisa sebagai duta Canva untuk sahabat Etam kita? Oke, untuk sahabat Etam, sebenarnya jangan pesan ya, saran aja nih ya, saran Boleh. aja. Jadi karena kita udah punya aset yaitu Canva for Education, jadi jangan pernah ragu untuk mengeksplor semua fitur-fitur yang ada di Canva for Education. Karena dengan aset-aset itu, pengalaman belajar kita, pengalaman mengajar kita itu jadi lebih banyak. Seperti itu, dan itu juga akan memberikan efek positif juga kepada peserta didik kita. Itu aja sih sepertinya. Jadi jangan pernah ragu untuk membuka Canva for Education pakai apa tadi, akun belajar ID, kemudian dieksplor aja. Jadi jangan pernah ragu, intinya tuh jangan pernah ragu dan jangan pernah takut salah untuk mengeksplor itu, kemudian diimplementasikan ke pembelajaran kita. Artinya harus berani mencoba ya, sahabat Etam ya. Sungguh inspiratif sekali ya, sahabat Etam, berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Duta Canva, Ibu Nisa tadi. Nah, untuk selanjutnya, untuk tahu lebih dalam tentang Canva, mungkin Ibu Nisa bisa menyampaikan, sahabat Etam bisa menyaksikannya di mana? Boleh. Oke, jadi sahabat Etam bisa banget untuk berkunjung ke YouTube-nya BGTK Provinsi Kalimantan Timur. Di situ nanti ada parade webinar Etam Kayu Bebaya. Jadi tutorial penggunaan Canva for Education yang dengan fitur terbaru. Terima kasih banyak telah berbagi cerita inspiratifnya hari ini bersama sahabat Etam, bersama saya juga khususnya sebagai host hari ini. Sampai jumpa di podcast Etam Kayu Bebaya episode berikutnya. Dadah!